keseringan orang tuh self harm tuh karena ya itu, karena dia tuh ngerasa kenapa sih orang tuh nggak bisa nerima dia gitu. Ada orang yang nyakitin diri sendiri tuh karena udah terlalu sakit gitu. Jadi dia tuh ngerasain sakit sesuatu Heeh. yang sampai dia tuh kalau nyakitin diri sendiri lagi dia nggak ngerasain gitu. Jumpa lagi di Ice Podcast teman-teman, bersama saya Rizdo dan teman kita Adele Adela. di sini. Ya, salam Ice semuanya, integrity, care, and excellence. Oke, kali ini kita kembali lagi bahas soal film. Oke. Ya. Tapi berhubung karena filmnya sama anak psikologi, Waduh. harus diberdayakan ya, gitu kan. Nah ini kita bahas satu film ya, film yang udah agak lama sebenarnya ya, dari tahun berapa sih, 2017 ya, 2017 filmnya gitu kan. Tapi ini yang udah nonton, Adele udah nonton karena dia diwajibin nonton sebagai anak psikologi ya, gitu. Oke, apa judul filmnya? State of mind. State of Mind ya. Teman-teman mungkin tahu pemain-pemainnya, nanti ada Richard Gere, ada beberapa lah yang udah lumayan terkenal gitu ya. Dan ini kalau nggak salah diangkat dari satu kasus ini ya, Ya, psikologi ya, betul. kisah nyata psikologi. Nah, gimana kasih spoiler, nggak spoiler lah ya, jangan spoiler dong. Sinopsis. Sinopsis. Nonton film ini kapan Adel? Apa? Kapan nonton film ini? Terakhir waktu itu? Baru minggu lalu sih. Oh, di Netflix atau di Iya, mana? Netflix. Ya. Terus gimana kesan pas setelah menonton? Sedih sih sebenarnya filmnya. Sedih. Karena ada set endingnya. Oke. Cuman ya, jangan di spoiler dong. Ya maaf ya, jadi beneran spoiler. Jangan spoiler. Jadi ceritanya ada ini ya sebenarnya, ada ini bicara soal gangguan kejiwaan ya berarti, atau gimana sih? Ya, kalau jadi saya- ada 3 orang pasien di Heeh. salah satu rumah sakit di Amerika. Dia tuh kena gangguan jiwa dan ngaku kalau dirinya tuh Yesus Kristus. Oke, sampai di situ aja, jangan Oke. kejauhan. Jangan kejauhan. Masih pembukaan nih. Masih pembukaan. Jangan spoiler semua nanti gitu kan. Nah, jadi itu bicara soal ini, dan kasus-kasusnya banyak diangkat nggak sih atau seperti apa waktu kalau yang di filmnya kalau melihat? Kasusnya sebenarnya cuma nyeritain gimana caranya nyembuhin orang itu aja sih. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu. Tapi banyak bahasan psikologisnya nggak, atau sebenarnya orang awam bisa nonton dengan lancar dan santai? Enggak sih, itu khusus buat ya orang awam juga ngerti sih harusnya. Cuman ada beberapa Istilah-istilah mungkin ya, betul, yang ngangkat dari psikologi. Oke. Kayak Nah, gitu. kamu sendiri enjoy nggak nikmatinya atau gimana pas lagi nonton? Enjoy, Itu filmnya lumayan kan, 2 jam lebih ya? Iya. Enjoy sih karena itu nyeritainnya tuh rapih gitu loh. Jadi dari latar belakang si dokternya dulu, baru nanti ke pasiennya gitu. Oke. Kayak Jadi terbilang penyajiannya enak ya? Iya, Alur iya. penyajiannya enak. Nggak bingung dan juga itu. jadinya. Dialog-dialognya gimana? Agak ini atau menyentuh hati atau menyentuh jantung? Enggak sih, bahasa sehari-hari jadi gampang di ngerti aja. Oke, gitu. Nah, satu poin yang cukup menarik katanya dari situ soal self harm ya. Jadi orang-orang yang punya kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri ya, bikin luka, bikin yang lain gitu. Itu digambarin cukup bagus ya di film, atau seperti apa kalau ngeliat? Sebenarnya self harmnya tuh nggak parah ya, cuman ya jeruk-jerukin diri aja gitu, jeruk-jerukin kepala sendiri kayak gitu-gitu, mukul-mukul gitu. Tapi tidak sampai sempat ada ini cutting gitu, pakai cutter. Ya, gitu. Tapi nggak yang sampai gimana-gimana Nah, sih. kamu selaku anak psikologi pas nontonnya gimana? Merasa sangat realistis atau seperti apa sih kalau lihatnya? atau didramatisasi gak sih sebenarnya di film itu kasusnya? Oh enggak sih. Enggak ya? Itu kayak beneran kejadian gitu. Karena maksudnya banyak juga kan di rumah sakit jiwa di Indonesia tuh ada juga yang nanganin orang-orang yang kayak gitu self harm gitu kan. Dan emang itu kayaknya penampilannya wajar ya, nggak didramatisasi. Ya, jadi nggak terlalu dibikin film banget gitu, nggak. Ya, ada suka ditambah-tambahin gitu kan. Ini enggak sih. Nah, soal self harm sendiri apa yang kamu pelajari dari filmnya, dan kira-kira bisa kita sharing buat bareng-bareng sebagai pengetahuan kayak seperti apa kayaknya? Self harm. Jadi kalau menurut yang aku nonton dari filmnya tuh ada orang yang nyakitin diri sendiri tuh karena udah terlalu sakit gitu. Jadi dia tuh ngerasain sakit sesuatu yang sampai dia tuh kalau nyakitin diri sendiri lagi dia nggak ngerasain gitu. Oh, oke. Jadi kayak misalnya sakit mental kah, sakit perasaannya kah gitu kan. Sampai akhirnya dia nyakitin diri sendiri juga gak Udah kerasa nggak kerasa gitu. gitu. Sampai dia berdarah-berdarah pun dia rasanya ya udah nggak kayak motong biasa aja gitu. Oke, wow. Kayak gitu sih. Dan itu sebenarnya banyak gak sih di keseharian? Kalau maksudnya ada ya, pasti ada kasus di dalam level yang mungkin gak seintens itu ya. Ya. Ada itu. Dunia dalam kehidupan nyatanya kebetulan aku punya temen dulu SD, waktu masih SD. Dia tuh broken home, jadi orang tuanya cerai, terus jadi setiap dia
putus sama pacarnya, dia tuh pasti cutting. SD pacar gimana? Temen kamu SD? Iya. Temen-temen waktu kita SD ya, temen aku tuh udah pacaran gitu. Terus jadi? Karena maksudnya mungkin dia butuh kasih sayang apa gimana kan. Jadi dia ya setiap putus sama pacarnya dia cutting gitu. Terus aku di situ sebenarnya belum ngerti kan, kok dia kayak gini, terus pakai cutter gitu kan. Tapi kesini-sini berarti memang karena ya dia tuh terlalu sakit gitu, jadi sampai dia tuh mau nyakitin. Ada kecenderungan orang tuh self harm dengan berbagai macam alasan dibaliknya ya seperti itu. Tapi gitu. biasanya tuh penyebab keseringan orang tuh self harm tuh karena ya itu, karena dia tuh ngerasa kenapa sih orang tuh nggak bisa nerima dia gitu. Ya kayak ngerasa dia tuh paling sial gitu di dunia itu, paling banyak salahnya gitu. Jadi dia kayak udahlah, udah nggak berguna, diri aku sendiri tuh nggak berguna kayak gitu. Nah di film kayaknya kita jadi mencoba untuk lihat sudut pandang itu ya, maksudnya jadi ngerasain apa yang dia rasain gitu, sehingga akhirnya kita bisa jadi ngerasa ke kitanya juga gitu. Kita akhirnya bisa lebih mengerti, walaupun sebenarnya nggak membenarkan, tapi kita bisa lebih maklum kenapa ada orang yang kayak gitu. Seperti itu ya, case-nya seperti itu sih. Dan kadang-kadang kalau di dunia nyata kadang-kadang gitu ya, kita langsung ngejudge kenapa kan. sih? Langsung ngejudge ya gitu kan. Kok aneh sih ini ada orang. Ada yang bahkan gitu. dibilang itu, dibilang gila langsung lah, dibilang apa, ada yang bilang kerasukan bahkan gitu kan kadang-kadang gitu kan. Ya itu kan maksudnya judgementnya orang kadang-kadang gitu kan. Jadi karena kita nggak paham latar orang kenapa ini jadi self harm ya gitu. Karena maksudnya di film tuh sebenarnya kalau dilihat dari film ya, orang gila tuh bukan orang gila yang menurut pandangan kita nggak bisa diajak ngobrol gitu. Iya betul. Sebenarnya orang-orang yang kayak gitu tuh sebenarnya bisa diajak ngobrol, tapi dengan cara ya kita tuh harus pendekatan dulu sama orang itu. Gak bisa langsung kayak nanya kenapa dan dia cerita tuh gak bisa gitu. Dia harus ngerasa oh kita tuh beneran temannya dia, jadi baru dia mau cerita kayak gitu. Wah itu kayaknya menarik tuh filmnya nih ya. Penasaran kan teman-teman yang mau nonton ya? Atau teman-teman yang udah nonton juga boleh sharing di komentar ya, apa yang menyentuh adegannya. Karena kayaknya banyak adegan yang menyentuh walaupun tidak didramatisasi ya, lebih real dan seperti itu gitu ya. Ini gitu. banyak cerita. Apalagi yang main itu aktor kawakan gitu kan. Yang ada sendiri udah gak tahu siapa namanya gitu. Tapi saya baca Richard Gere, aduh zaman kapan gitu. Itu zamannya teman-teman kalau tahu Julia Roberts Pretty Woman, nah zaman itulah. Itu tahun kapan ya, nggak tahu itu. Ya dia sudah sangat senior sebenarnya dan pasti aktingnya ya udah terjamin lah ya kalau itu mas sudah ini gitu. Nah bicara soal self harmnya sendiri ya di keseharian gitu kan, maksudnya orang kadang-kadang mungkin intensinya nggak sampai nggak bisa komunikasi sama orang nggak ya, tapi ada yang masih bisa komunikasi sama kita bahkan itu, dan case-nya gitu tadi kayak putus atau ditinggalin orang yang dicintai, akhirnya memilih untuk menyakiti diri kadang-kadang gitu ya. Ada yang apa ya boleh dibilang jadi apa namanya ya, kalau kita ngalamin temen yang demikian kayaknya perlu ini juga kayak ya, kita bantu untuk ini ya. Kita bantu. Bentuknya gimana? Mencegah supaya jangan lebih parah ya pasti ya, maksudnya jangan ini. Sebenarnya kadang orang tuh mikirnya kalau misalnya dia udah nyakitin di sini kan pasti dari latar belakang keluarga yang gak bagus ya, bukan gak bagus ya, broken home ada masalah lah. Ada masalah. Nah kadang malah orang-orang yang kayak gitu tuh perlu diajak ngobrol 4 mata gitu. Kadang kita nggak bisa nanya dia tuh di depan banyak orang gitu. Dan dia tuh butuh beneran, dia tuh nggak butuh materi dari kita, cuman butuh kasih sayangnya kita aja gitu. Kasih sayangnya tuh ya dengan cara kita tuh care sama dia gitu. Misal dia sakit ya kita tanyain dia kemana gitu. Karena biasanya orang kayak gitu tuh lebih cepat sakit. Jadi kayak cepet tumbang gitu, dikit-dikit pilek. Daya tahan tubuhnya juga ini ya. Iya kayak gitu. Biasanya ke asam lambung, ke kondisi badan. Pusing lah segala macam. Nah kayak gitu. Jadi ya caranya kadang kita kan nggak mau ya kalau lihat orang kayak gitu ditemenin, dia mah aneh kemana-mana sendiri gitu kan. Padahal dia tuh sendiri tuh bukan kemauan dia gitu. Dia tuh sendiri karena memang dia tuh ngerasa dia nggak ada yang ngertiin dia gitu di sekitar dia, makanya dia menyendiri gitu. Malah kita tuh sebagai orang yang ngerti, kita harus tahu caranya nge-treat orang kayak gitu tuh ngedeketinnya gimana kayak gitu. Dan memang kalau memang sangat dibutuhkan memang harus konsultasi ke yang profesional ya. Betul. Maksudnya coba mungkin kalau konsultasi jangan bilang dia suruh konsultasi ke psikiater atau psikolog gitu ya, tapi coba aja ajak dia untuk ketemu sama orang gitu. Kadang orang kayak gitu juga diajak ketemu sama orang lain dia nggak mau gitu. Kayak apa nggak menutup diri lah gitu. Jadi harus pelan-pelan sih deketinnya, tapi jangan ditinggalin juga, kasihan. Dan itu sebenarnya ada ya, maksudnya apalagi dalam kondisi masyarakat sekarang ya, maksudnya sangat mungkin aja ada ya, orang-orang yang kita nggak tahu gitu ya daripada ini, tapi kalau kita kenal lebih dekat ternyata dia punya masalah-masalah ya seperti kayak itu. gitu sih.
Ya ini menarik sih, jadi filmnya jadi bisa membuat ini ya, memberi perspektif lain seharusnya Ya, ya, gitu. betul. Jadi buat teman-teman yang nggak jurusannya psikologi atau nggak psikiatri, tapi karena nonton film ini mungkin bisa sedikit lebih mengerti ya apa yang digumulkan oleh orang-orang yang punya permasalahan psikologi seperti itu. Soalnya kadang orang-orang di luar tuh memandang kalau misalnya orang-orang yang gila tuh udah Gila. maksudnya orang-orang yang gangguan mentalnya tuh udah kayak udah deh dia udah nggak bisa selamatin gitu. Padahal sebenarnya bisa orang yang udah mentalnya udah ini pun masih bisa kok. Ya karena sama seperti sakitnya tubuh ya, maksudnya kan orang kan ada yang bisa disembuhin secara cepat, ada yang pelan-pelan, ada yang betul, ini betul. gitu. Cuman cara mereka sembuh itu bukan pakai obat gitu, dengan cara terapi segala macam kayak gitu. Jadi ya sama seperti tubuh kita butuh sehat gitu ya, mental kita juga butuh sehat ya gitu. Betul. Dan kalau tubuh kita bisa kena flu, bisa kena radang, bisa kena yang lain, nah itu dia juga bisa punya macam-macam tadi ya. Penyakitnya kayak gitu. Penyakitnya seperti itu. Dan harusnya kita nganggap itu sebagai hal yang wajar ya, wajar orang kena dan kita harus bantu untuk nolong gitu ya, bukan malah dijauhin gitu ya. Terus dipaksa berdoa harus berdoa terus. Ya berdoa bisa sebagai salah satu ini, tapi kan bukan satu-satunya jawaban, harus dipaksa orang ke sana. Enggak berarti juga dia enggak beriman ya. Betul. Karena orang-orang yang kayak gitu tuh mau kita ajak berdoa ke gereja atau ke manapun mereka enggak akan mau gitu. Jadi kayak apa sih enggak percaya siapa-siapa gitu misalnya. Jadi kita harus jadi tempat yang bisa mereka percaya gitu. Kayak gitu sih. Nah, filmnya sendiri gimana? Rekomendasi untuk ditonton atau gimana nih kalau lu lihat? Ratingnya 5 dari 10. 5 dari 10. Kebalik, 10 dari 5. Gimana tuh 10 dari 5? Pokoknya bagus sih, bagus. Maksudnya bukan orang yang berpendidikan psikologis juga pun tahu lah. Ya, maksudnya ngerti filmnya gitu, jalan ceritanya. Dan memang biar kita juga pikiran open minded lah, jadi kayak tahu kalau orang-orang kayak gini tuh ngadepinnya harus kayak gimana gitu. Jadi kita nggak menjudge orang tuh dengan cepat gitu. Oke, jadi di film ini ada beberapa momen yang di katakanlah ditampilkan sedikit banyak ya soal permasalahan itu gitu kan. Apalagi mereka katanya punya kayak delusi keagamaan gitu kan, karena mengaku sebagai gitu ya. Iya betul. Iya, ngalami stigmata dan yang semacam itu. Jangan semakin spoiler kita, jangan semakin spoiler. Gak jadi nonton nanti. Oke, apa yang paling menyentuh? Ada yang paling itu nggak adegan atau apa yang buat kamu ini banget? Gak apa lah ya cerita satu potongan. Jadi, jangan semua. Jadi si dokter ini tuh dia tuh melawan ini apa ya? Tata cara penyembuhan gitu. Yang standar jadi, ya, protokol ini ya. Jadi di rumah sakit itu tuh kalau cara nyembuhin orang yang udah nggak kekontrol gitu dengan cara di setrum. Oh iya, karena ini tahun ini ya, settingnya tahun. Iya, tahun 2017 kan, jadi nggak, maksudnya setting filmnya kan berarti agak lama kan kalau di kasusnya kan tahun 60-an itu ya. Iya. Jadi maksudnya ya kalau misalnya orang yang udah mulai ini di setrum gitu. Sedangkan dokter ini tuh bukan salah satu dokter, malah satu-satunya dokter yang gak mengizinkan pasiennya untuk di setrum gitu. Nah itu tuh dari situ ada tiga orang ini tuh jadi sayang banget sama si dokter ini gitu. Bahkan si dokternya pindah pun dia mau ikut gitu, karena ternyata ya maksudnya mereka bertiga ngerasa ternyata ada juga ya orang yang ngertiin mereka gitu. Mereka tuh kayak gitu tuh karena apa gitu. Jadi gak langsung apa-apa disetrum, kan disetrum sakit ya gitu kan. Itu memang zaman dulu ya teman-teman, sekarang sudah enggak ya? Iya, sekarang udah enggak. Itu dulu. Jadi setrum lobotomi itu tahun-tahun 60-an, 50-an udah enggak diperhatikan lagi sekarang. Terus gimana? Terus ya makanya dari situ 3 orang itu jadi temannya dokter ini. Bahkan mereka tuh bisa jadi ngobrol kayak orang biasa, kayak kita gini ngobrol. Jadi udah nggak pernah nganggap dirinya sebagai Yesus lagi gitu. Oke, gitu. Jadi delusinya pelan-pelan hilang bukan gara-gara ini ya, bukan gara-gara sekedar terapi medis ya, tapi karena ada kepedulian yang lebih gitu. Ya. Tapi jangan ini, karena itu bukan endingnya ya. Endingnya ada yang lebih. Bukan endingnya, masih ada lagi. Iya, spoiler teman-teman. Biar penasaran jadinya seperti apa gitu. Jadi kalau kamu tadi kasih rating berapa? 10 dari 5. Soalnya bagus banget. Recommended banget. Jadi memang menarik untuk ditonton ya. Jadi teman-teman bisa menghabiskan waktu untuk rekomendasi ini, masih ada di Netflix pasti ya, masih bisa dicari. Masih bisa dicari, dan ini salah satu yang dapat award juga waktu itu. Kalau nggak salah ada beberapa sih, waktu itu nggak semua ya gitu. Dan mungkin memang karena bukan box office mungkin nggak terlalu banyak yang ini ya, tapi ini salah satu yang bisa kita rekomendasi untuk kita tonton bareng, tentang biar kita lebih memahami ya masalah-masalah kejiwaan, dan juga ya walaupun nggak jadi ahli sebenarnya, tapi kita bisa bisa masuk ke dalam apa yang mereka rasakan kira-kira gitu ya. Dan jangan-jangan kita juga punya kecenderungan gitu ya.
Mungkin Waduh. nanti tinggal bisa konsultasi nanti ya di Psikologi Maranatha ada. Jadi promo juga gitu. Oke, ada lagi nggak kira-kira yang bisa disampaikan dari film ini yang menurut Adel menarik? Kalau musik dan macam-macamnya menyentuh ya atau ini rasanya? Jarang sih ada musik gitu kayak gitu. Cuman ya itu sih kata-katanya itu loh yang wow gitu. Ternyata di luar dugaan. jarang soalnya di film-film lain tuh ada kata-kata yang kalimat-kalimat memotivasi gitu. Jadi kalian bisa nonton di situ sambil belajar juga gitu. Oke, thank you banget nih ya udah sharing tentang satu film. Judulnya apa tadi? State of Mind. Iya. Ada juga yang Three Christ kalau nggak salah. Jadi ada yang beredar dengan nama seperti itu ya. Gitu. Karena ini diambil dari kasus psikologi tahun 60-an ya kalau nggak salah. Jadi ceritanya gitu. Jadi bisa sekaligus belajar, sekaligus juga bisa mencoba untuk memahami ya apa yang dan mungkin kalau lewat nonton film ini kita jadi bisa kalau seandainya kita punya kerabat atau teman dekat atau lingkungan sekitar kita orang yang punya kecenderungan self harm, mungkin kita bisa untuk ini juga ya, bisa untuk bisa care, nanti mungkin bisa membantu untuk merujuk ke profesional, tapi paling nggak menemani dulu ya. Betul. Seperti itu gitu ya. Jadi thank you banget udah berbagi film yang menarik ini gitu ya. Teman-teman jangan lupa nonton filmnya, dan kalau udah nonton kasih komentar ya gitu ya, kira-kira apa yang menarik, apa yang menyentuh buat teman-teman, dan apa yang kira-kira bisa teman-teman kritik juga boleh ya, buat filmnya ya, jangan kritik kita. Gitu. Oke, thank you udah menyaksikan obrolan kali ini. Tetap sampai kita ngobrol nanti di obrolan podcast berikutnya bersama Ais. Nanti kita mungkin bisa bahas film lagi ya, bahas film yang lain nanti. Mungkin ada film psikologi yang lain yang menarik, kita bisa tonton bareng-bareng nanti. Boleh. Gitu. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Salam Ais, integrity, care, and excellence.